Lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dan komen-komen dari sahabat Tarotku. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Kita akan mulai. Yang pertama adalah dari Tuti Rosniawati. Salam kenal, tolong bacakan apakah dia akan kembali datang dan apakah keluarga sudah bisa setuju menerima perbedaan ini. Oke, Tarotku bacakan ya. Sekarang fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati apakah dia akan kembali datang dan apakah keluarga setuju dengan perbedaan ini. Sekali lagi, tanyakan dalam hati apakah dia akan kembali datang dan apakah keluarga akan setuju untuk menerima perbedaan ini. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia akan datang kembali dan apakah keluarga setuju? Kartu koin dan kartu cup sebenarnya banyak secara general ya, banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Tapi untuk 10 pentacle dikaitkan dengan pertanyaan tadi, apakah dia akan kembali dan keluarga menerima, di sini ada suatu simbol di mana keluarga berkumpul dan satu sama lain saling menerima. Jadi di sini dia akan datang dan keluarga akan menerima ya. Ini yang memilih kartu tengah, sebenarnya dia akan datang, hanya saja kita terlalu khawatir. Dia akan datang dan sebenarnya keluarga juga baik-baik saja, karena 9 SWOT bercerita tentang kekhawatiran kita di pikiran, bukan di realita. Jadi yang ini juga lebih ke arah dia akan datang dan keluarga akan menerima. Sedangkan yang paling kanan, di sini ada kartu Sun. Kartu Sun itu sebenarnya kartu bahagia ya. Hanya saja di kartu Sun ada simbol jarak atau batas. Di sini kita lihat ada tembok di sini. Bisa jadi kemungkinan dia datangnya kecil. Walaupun keluarga bisa menerima, dia datang kembalinya yang kecil ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Nah, nanti untuk para sahabat yang sudah Tarotku like komennya, berarti videonya sudah Tarotku buatkan ya. Kemudian dari Henilina, ya benar banget kak, ada sahabat dia yang ingin menghancurkan hubungan kami. Terima kasih kak, semoga sukses selalu. Terima kasih kembali untuk Henilina. Selanjutnya dari Henilina kembali, kak request lagi, apakah pasangan yang sekarang bersamaku itu adalah jodohku? Oke, fokus ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah pasanganku yang sekarang adalah jodohku? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, memilih kartu paling kiri, apakah pasanganku sekarang adalah jodohku? Walaupun banyak crash, kadang banyak beda prinsip, banyak beda pendapat, namun indikasi besar bahwa dia adalah jodohmu ya, karena kartu pedang dan tongkat cukup kuat ke arah jodoh ya. Yang ini juga ke arah iya, biarpun hubungan kalian masih baru, masih awal, tapi dia punya indikasi bahwa dia jodohmu ya. Nah, ini yang paling kanan, dia bukan jodohmu, tetapi selama dia bisa membuat kamu merasa bahagia, ini juga bukan sebuah problem. Kita nggak wajib harus hanya dekat dengan orang yang kita rasa memiliki keterkaitan jodoh. Karena yang kita anggap nggak punya keterkaitan atau nggak punya keterkaitan jodoh pun, selama bisa saling menerima dan memahami, sebenarnya bukan sebuah problem ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari Nana Dia Ratnasari, ganti logo ya senpai. Betul, Tarotku baru ganti logo. Terima kasih. Dari Sarul Arifin, request lagi ya, apakah ada seseorang yang sayang kepadaku, setia dan menerimaku apa adanya? Oke, fokus ke diri ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah ada seseorang yang sayang kepadaku, setia dan menerimaku apa adanya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah ada seseorang yang sayang kepadaku, setia dan menerimaku apa adanya? Oke, Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah ada seorang yang sayang kepadaku, setia dan menerimaku apa adanya?
Nah, kartu 7 cup ini ada seseorang melihat ke arah langit di mana ada banyak harapan-harapan atau keinginan dia, dan ternyata ini adalah sebuah ilusi di dalam pikiran dia. Yang ini lebih ke arah tidak ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Strength sebenarnya memberikan simbol untuk kesabaran. Selama kamu sabar, alam semesta akan menuntunmu, memberikan kamu kesempatan untuk itu. Tapi kamu harus belajar satu hal, belajarlah sabar ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Nah, yang ini sebenarnya Ace of Pentacles. Selama kamu mau, jalan itu ada. Kesempatan bertemu seseorang yang sayang kamu, setia, dan bisa nerima kamu itu ada. Tapi kamunya yang harus mau ngambil langkah. Kalau kamunya hanya diam saja, kesempatan ini juga nggak akan keambil ya. Yang ini bisa, yang ini asal sabar, yang ini ke arah tidak ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah request dari Metro Love. Kak tarotku, readingnya is the best. Request dong, apakah keluarganya bisa menerima saya apa adanya setelah saya menikah nantinya? Oke, fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah keluarganya bisa menerima saya apa adanya setelah menikah nanti? Oke, sekali lagi, fokus, tanyakan dalam hati, apakah keluarganya bisa menerima saya adanya setelah menikah nanti? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kita lihat sama-sama. Kartu Tower sebenarnya mengindikasikan sesuatu hal yang hancur atau jatuh, sebuah momen di mana bisa jadi apa yang kita bangun nantinya hancur. Nah, ini lebih ke arah jawaban tidak. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, jangan setelah menikah nanti baru berpikir keluarga bisa menerima atau enggak, tapi dari sekarang lah apa adanya. Kalau memang sekarang mereka bisa menerima, silahkan lanjutkan, namun jika tidak, pertimbangkan ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini masih proses ya, belum bisa dikatakan akan diterima atau tidak, tetapi ada peluang ke sana, tidak besar sekali tapi lumayan untuk bisa diterima ya. Yang pasti beri kasih tunjuk secara nyata. Kartu Pentacle ini kan fisik ya, secara nyata bahwa dengan kamu berhubungan dengan si dia berubah semakin baik, atau dia dalam hidupnya juga semakin baik. Karena jika setelah berhubungan denganmu hidupnya jadi berantakan, ini otomatis keluarga juga nggak akan setuju. Jadi benar-benar tunjukkan bahwa kamu layak untuk dia dan dia layak untuk kamu, biar keluarga bisa lihat ya. Ini memilih kartu paling kanan, yang ini ke arah iya. Bahkan sebelum pernikahan pun indikasi setuju sudah cukup kuat ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Pocong yang nomor 1 mas. Oke, terima kasih yang nomor 1 kembali. Dari Ambon X Friend, thank you sudah dibacakan komennya. Sukses selalu untuk tarotku. Amin. Komen lagi kakak, keajaiban apa yang akan hadir dalam waktu dekat? Oke, ini menarik. Fokus ke diri ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, keajaiban apa yang akan hadir dalam waktu dekat? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, keajaiban apa yang akan hadir dalam waktu dekat? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu ya. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, memilih kartu paling kiri. Keajaiban apa yang hadir dalam waktu dekat? Keajaiban yang hadir lebih ke arah kamu akan berkecukupan, gak akan kekurangan apapun. Tapi ini juga bukan sebuah kartu indikasi kamu akan mendapat rezeki yang tiba-tiba sangat besar sekali, enggak. Namun entah kenapa, apapun yang kamu butuhkan, ingat, apapun yang kamu butuhkan itu akan terpenuhi dengan baik ya. Ini yang memilih kartu tengah. Keajaibannya adalah begitu banyak orang yang harus kamu bantu, dan di sini kamu diingetin karena di kartu 5 Pentacle kamu sibuk bantu orang, kamu sendiri akhirnya kelelahan sendiri, dan akhirnya apa yang harusnya kamu lakukan malah nggak selesai. Jadi keajaibannya adalah banyak yang membutuhkan bantuan kamu. Yang harus hati-hati adalah jika memang itu di luar kemampuan kamu untuk bisa bantu, belajar untuk mengatakan kata tidak ya. Ini memilih kartu paling kanan. Yang ini adalah maju ke depan, menoleh ke belakang. Seperti problem-problem sebelumnya, banyak orang-orang yang membutuhkan solusi dari kamu, dan memang seringkali mereka nggak bisa move on kalau nggak ada kamu. Keajaibannya adalah kamu dibutuhkan oleh orang-orang, khususnya orang-orang masa lalu kamu. Sedangkan yang ini sangat banyak orang yang butuh bantuan kamu. Sedangkan yang ini, apapun yang kamu butuhkan entah kenapa akan terpenuhi. Ini keajaibannya ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Dari adik-adik, tarotku tolong bacakan mengapa ya saya selalu teringat sama mantan saya. Apakah ini hanya perasaan saya atau dia juga merasakan hal yang sama? Oke, fokus ya, bayangkan si dia.
Tanyakan dalam hati, kenapa saya selalu teringat mantan? Apakah ini hanya perasaan saya atau dia juga merasakan hal yang sama? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa saya selalu teringat sama mantan? Apakah ini hanya perasaan saya atau dia juga merasakan perasaan yang sama? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu ya. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, kita akan lihat sama-sama mengapa selalu teringat mantan. Karena kamu memang sama dia saling sayang. Perasaan kalian sama-sama kuat. Bukan hanya kamu yang teringat, tapi kedua-duanya yang ini juga teringat ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah karena ada beberapa hal di masa lalu yang membuat kamu merasa menyesal. Banyak hal masa lalu yang belum bisa kamu lakukan. Apakah kamu dan dia sama-sama ingat? Yang ini lebih ke arah hanya kamu saja yang kepikiran dia, tapi dianya mungkin sudah tidak ya. Ini memilih paling kanan. Yang ini lebih ke arah memang ada suatu kondisi di mana kamu sering teringat dia. Namun di sisi yang lain sebenarnya dia sudah punya hubungan lainnya, bahkan sudah move on ya. Yang ini karena ada banyak hal yang dulu saat berrelasi belum kamu lakukan. Yang ini karena hanya pikiran kamu saja yang ingat sama dia. Yang ini memang kalian sama-sama saling ingat ya. Oke, Tarot lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah Tuti Ufiati. Ada masalah apa sampai dia ngeblok aku di sosmed? Oke, fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, ada masalah apa hingga dia ngeblok aku di sosmed? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, ada masalah apa sehingga dia memblok aku di sosmed? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, ada masalah apa sehingga diblok di sosmed? Sebenarnya kartu 10 won ini tentang memperbaiki apa yang pernah dilakukan dulu. Kartu-kartu tongkat sebenarnya berbicara tentang prinsip, hal-hal yang diyakini. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi antara kamu sama dia yang membuat sedikit perbedaan prinsip ya, atau perbedaan keyakinan satu sama lain. Dan untuk memperbaiki hal ini, untuk dia lebih baik dia memang memblok kamu atau memberi jarak sama kamu. Ini sebenarnya adalah usaha yang lakukan untuk memperbaiki apa yang dirasa salah dalam kedekatan kalian ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah karena dia mau melangkah, pengen maju, pengen move on. Salah satunya caranya adalah dengan memutus hubungan dengan kamu. Namun yang ini masih ada potensi bahwa nantinya hubungan ini akan bisa terhubung kembali atau bloknya akan dibuka. Ini memilih kartu paling kanan. Yang ini lebih ke arah komitmen, di mana dia merasa kamu melanggar sebuah komitmen atau janji yang pernah disepakati bersama. Oleh karena itu dia memutuskan untuk diblok ya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Dari Tuti Ufiati, apakah keluarga dia setuju dengan hubungan ini? Oke, mohon maaf, ada yang belum. Ini dia, dari Tuti Ufiati juga. Bagaimana kelanjutan hubunganku dan dia saat ini? Dan dia saat ini dia dilanda masalah, malah menjauh dariku. Oke, bagaimana kelanjutan hubunganku dengan si dia? Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, bagaimana kelanjutan hubunganku dengan si dia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kelanjutan hubunganku dengan si dia? Tarotku tebak kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 3 detik. Mohon maaf, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, bagaimana kelanjutan hubunganku dengan si dia? Sebenarnya ada banyak pihak yang mengambil kesempatan dari kerenggangan hubungan kalian. Jadi harus sangat hati-hati ya kelanjutan hubungannya. Kalau kalian nggak bisa perbaiki komunikasinya ya bisa saja hubungannya dirusak oleh pihak-pihak lain ya. Ini nggak selalu pihak ketiga dalam artian lawan jenis lain, bisa saja juga teman-teman atau keluarga yang kurang mendukung hubungan kalian ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini kelanjutannya adalah benar-benar temukan kekuatan di dalam hubungan kalian. Karena problem besar pun kalau kalian di dalam sudah internal satu sama lain saling kuat, ini sudah nggak akan ganggu. Tapi kalau masih belum kuat, gangguannya akan gampang masuk ya. Ini yang paling kanan.
Belajarlah untuk bersikap dengan tepat di situasi yang tepat. Six of Pentacles memberikan sikap yang tepat kepada orang yang tepat. Nah, di sini misalkan dia memang sedang ada problem, dia membutuhkan waktu untuk berpikir, kita jangan terus-terusan kontakin dia, minta kenapa kamu nggak balas pesanku, kenapa nggak angkat teleponku. Itu akan membuat dia semakin nggak nyaman dan akhirnya dia akan jaga jarak sama kamu. Jadi bersikaplah dengan tepat di waktu yang tepat. Ini yang bisa dilakukan sehingga hubungannya bisa baik, karena jika tidak, kedepannya hubungan ini juga akan jadi nggak baik. Setiap kali ada problem dia akan jaga jarak. Kenapa? Karena dia merasa kamu tidak ada untuk membantu dia, tapi semakin membebani pikirannya ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Apakah keluarga dia setuju dengan hubungan ini? Oke, sekarang fokus ya. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah keluarga dia setuju dengan hubungan ini? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah keluarga dia setuju dengan hubungan ini? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah keluarga setuju? Kartu King of Pentacles sebenarnya ke arah jawaban tidak, karena Pentacle dan Koin banyak mengarah tidak, dan bisa jadi figur laki-laki usia sama atau lebih tua, bisa jadi dia, bisa jadi ayahnya atau kakaknya yang laki-laki jika ada, atau mungkin pamannya, figur maskulin ya. Ini kurang setuju untuk hubungan kalian ya, karena dia merasa masih belum benar-benar yakin dengan hubungan ini. Ini yang memilih kartu tengah, yang ini juga malah cukup banyak pihak yang kurang setuju pada hubungan kalian, karena mereka merasa dengan kalian punya hubungan bukan semakin baik, tapi semakin banyak kejadian kurang baik yang terjadi. Yang ini segera perbaiki ya. Ini yang memilih paling kanan, yang ini oke-oke saja untuk setuju, belum bisa dikatakan 100% setuju, tetapi ada jalan ke sana, karena itu belajarnya lebih terbuka, pendekatan lebih banyak kepada keluarganya ya. Oke, taruh lanjutkan kembali. Dari Lisnawati, nomor 2, hadir mas, terima kasih, good luck, terima kasih kembali. Dari Linda Libra, saya pilih nomor 2, semoga resonate apa yang ada di dalam bacaan readingannya. Terima kasih kembali untuk Linda Libra. Dari Tuti Ufiati, bagaimana kelanjutan LDR untuk 1,5 tahun ini, apakah berlanjut? Ini yang tadi sudah ya, bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya. Masih request dari orang yang sama. Kapan dia selesai dalam masalahnya saat ini dan kapan dia datang menemuiku? Oke, fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, kapan dia selesai dalam masalahnya saat ini dan kapan dia menemuiku. Sekali lagi, fokus, bayangkan si dia. Kapan dia selesai dalam masalahnya saat ini dan kapan dia menemuiku. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu ya. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, memilih kartu paling kiri. Kapan dia selesai dengan masalahnya dan kapan dia datang menemuiku. Saat ini memang dia harus memilih antara menyelesaikan masalahnya atau datang menemui kita. Dan saat ini mungkin dia sedang memilih untuk menyelesaikan masalahnya. Jika disampaikan dengan kapan, kartu 2 won ini lebih ke arah kemungkinan waktu terdekatnya adalah 1-2 bulan, namun bisa lebih. Kenapa? Karena ada jarak antara tokoh dan background cukup jauh, 1 atau 2 bulan atau bisa lebih. Lebihnya berapa? Bisa jadi 20 bulan, sesuatu berhubungan dengan angka 2, dan ini masih bisa dikatakan cukup lama ya. Paling dekat di 1-2 bulan, paling jauh di sekitar 20 bulan. Ini memilih kartu tengah, yang ini kamu harus benar-benar sangat sabar, nggak bisa ditentukan atau dipastikan kapan, tapi kamu harus sangat bersabar. Dan selama bersabar, menunggulah dengan baik, tidak sibuk untuk terus memaksa dia ketemu, karena itu akan semakin membuat masalahnya nggak selesai ya. Ini yang milih kartu paling kanan, yang ini maju ke depan oleh ke belakang, dan ini menyimpulkan problem ini juga pernah terjadi dulu. Jika dulu mungkin membutuhkan waktu 1, 2, atau 3 bulan, atau mungkin 1, 2, atau 3 hari, sekarang pun pola waktu yang sama masih berulang. Namun jika dulu belum pernah kondisi ini terjadi, belum pernah dia menghindar ataupun menghilang cukup lama dari kamu, berarti ini akan memakan waktu 1 hingga 7 bulan ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Kenapa dia nggak mau cerita, sedang dalam masalah, dan kenapa malah memblok sosmed, sedangkan dia di IG, FB masih stalking tapi diam saja. Kita coba lihat ya, kenapa dia nggak mau cerita dan kenapa dia malah memblok. Fokus ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, kenapa dia tidak mau cerita dan kenapa dia malah memblok. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa dia tidak mau cerita masalahnya dan kenapa dia malah memblok.
Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kita lihat bersama-sama. Kartu Knight of Cups lebih ke arah ingin menjalin relasi tapi ada banyak batasan. Kita lihat gambar sungai di sini ya, ini adalah simbol batasan yang dia nggak bisa langgar. Bisa jadi untuk menjalin relasi dengan kita ada batas yang nggak bisa dilanggar karena mungkin saja dia dalam hubungan lainnya. Bisa jadi dia sudah punya orang lain, bisa jadi juga bahkan dia sudah punya keluarga. Ini yang membuat dia akhirnya membatasi hubungannya dengan kita ya. Ini memilih kartu tengah. Ini juga lebih ke arah kartu cup dan kondisi tahta yang nggak bisa stabil ya, karena raja duduk di atas tahta, tahtanya di atas air. Saat ini dia nggak punya kontrol penuh atas situasinya. Bisa jadi orang tertentu atau orang yang punya pengaruh kuat sama dia membatasi dia untuk punya hubungan dengan kita. Bisa jadi ke figur ayahnya atau kakak laki-lakinya atau saudara laki-laki yang lebih tua ya. Ini yang membatasi dan tidak mengizinkan untuk berhubungan dengan kita. Ini yang paling kanan. Ini juga sama, batasan secara fisik dari keluarganya yang membatasi untuk tidak punya hubungan dengan kita. Karena bisa jadi saat berhubungan dengan kita ada beberapa hal yang keluarganya mungkin kurang setuju atau kurang suka, atau mungkin teman-temannya yang punya figur otoritas untuk dia itu yang memberikan dia batasan untuk tidak menghubungi kita atau memblok kita ya, dan dia mengikuti arahan ini. Oke, untuk komen-komennya dan request sudah tarotku bacakan semua. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video tarotku, bagikan pengetahuan dari tarotku. Dan untuk para sahabat yang mau mengikuti pembacaan-pembacaan 1 menitan dari tarotku, bisa add Instagram @initarotku ya. Terima kasih.